bahwa pandangan-pandangan fraksi 6 menyatakan setuju secara bulat, 1 menerima dengan catatan fraksi PAN, 2 menyatakan menolak. Maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat gitu, Pak. Saya tadi sudah berikan kepada fraksi Demokrat. Enggak, ini sebelum dilanjutkan Pak Ketua. Nanti Pak Beni, setelah Tolong pandangan, Pak Ketua, sebelum dilanjutkan kami dikasih kesempatan. saya sudah berikan kesempatan Pak Tolong, Beni. tolong. Tidak, 1 Pak Beni. menit. Saya ngatur dalam kesempatan 1 menit. Tidak. 1 menit. Silakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Senin 5 Oktober 2020 telah mengetok palu tanda disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pengesahan RUU Cipta Kerja ini bersamaan dengan penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari yang direncanakan pada 8 Oktober 2020 menjadi 5 Oktober 2020. Di dalam rapat, 2 dari 9 fraksi di DPR yakni PKS dan Demokrat kembali menyampaikan penolakannya atas pengesahan RUU Cipta Kerja. Perwakilan fraksi Partai Demokrat meminta DPR dan pemerintah harus berpikir panjang untuk mengesahkan RUU Sapu Jagat tersebut. Pembahasan RUU Cipta Kerja antara DPR dan pemerintah juga dinilai terlalu tergesa-gesa. Padahal, pasal-pasal yang terdapat dalam RUU itu berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Senada, perwakilan fraksi PKS menolak pengesahan RUU Cipta Kerja itu, sebab pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah pandemi COVID-19 membatasi keterlibatan publik. Tak hanya itu, banyak pihak yang telah menyuarakan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Sejak awal, isi Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini diprotes buruh dari berbagai elemen. Lalu, apa saja sebenarnya hal-hal dalam RUU ini yang membuat buruh sangat keberatan? Berikut kami merangkum 7 poin krusial dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh. Yang pertama, penghapusan upah minimum. Salah satu poin yang ditolak Serikat Buruh adalah penghapusan upah minimum kota, kabupaten, atau UMK dan diganti dengan upah minimum provinsi atau UMP. Penghapusan itu dinilai membuat upah pekerja lebih rendah. Padahal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan tak boleh ada pekerja yang mendapat upah di bawah upah minimum. Baik UMP dan UMK ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan Bupati atau Wali Kota. Penetapan UMK dan UMP didasarkan atas perhitungan kebutuhan layak hidup atau KLH. 2. Jam lembur lebih lama. Dalam draft Omnibus Law Bab 4 tentang Ketenagakerjaan Pasal 78 disebutkan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 4 jam dalam sehari dan 18 jam seminggu. Ketentuan jam lembur itu lebih lama dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebut kerja lembur dalam 1 hari maksimal 3 jam dan 14 jam dalam 1 minggu. 3. Kontrak seumur hidup hingga rentan PHK. Dalam RUU Cipta Kerja, salah satu poin pada pasal 61 mengatur perjanjian kerja berakhir pada saat pekerjaan selesai. Sementara pasal 61A menambahkan ketentuan kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan kompensasi kepada pekerja yang hubungan kerjanya berakhir. Dengan aturan ini, RUU Cipta Kerja dinilai merugikan pekerja karena ketimpangan relasi kuasa dalam pembuatan kesepakatan. Sebab jangka waktu kontrak akan berada di tangan pengusaha yang berpotensi membuat status kontrak pekerja menjadi abadi. Bahkan pengusaha dinilai bisa mem-PHK pekerja sewaktu-waktu. 4. Pemotongan waktu istirahat. Pada pasal 79 ayat 2 poin B dikatakan, waktu istirahat mingguan adalah 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Selain itu, dalam ayat 5, RUU ini juga menghapus cuti panjang 2 bulan per 6 tahun. Cuti panjang disebut akan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Hal tersebut jauh berbeda dari Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya, yang menjelaskan secara detail soal cuti atau istirahat panjang.
bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun di perusahaan yang sama. 5. Mempermudah perekrutan TKA. Pasal 42 tentang kemudahan izin bagi tenaga kerja asing atau TKA merupakan salah satu pasal yang paling ditentang Serikat Pekerja. Pasal tersebut akan mengamandemen Pasal 42 Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 yang mewajibkan TKA mendapat izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Jika mengacu pada Perpres nomor 20 tahun 2018, diatur TKA harus mengantongi beberapa perizinan seperti rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA, visa tinggal terbatas atau VITAS, dan izin menggunakan tenaga kerja asing atau IMTA. Pengesahan RUU Omnibus Law akan mempermudah perizinan TKA karena perusahaan yang menjadi sponsor TKA hanya perlu membutuhkan RPTKA saja. 6. Pengurangan pesangon. Buruh menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan, di mana 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. 7. Hak dalam cuti haid dan melahirkan hilang. Para buruh menolak jam kerja yang eksploitatif, hak cuti hilang dan hak upah atas cuti itu hilang. Cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan hilang karena upah saat mengambil cuti tersebut tidak dibayarkan. Hal ini pun dipermasalahkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal. Namun, belakangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjamin RUU Cipta Kerja tersebut tidak akan menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di tengah lantangnya penolakan berbagai elemen masyarakat sipil, DPR RI tetap mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Langkah ngebut pemerintah dan DPR ini terbilang kilat dibandingkan dengan pembahasan RUU lain. Klaim mereka soal RUU Cipta Kerja akan memberikan manfaat bagi pekerja. Apakah benar adanya atau justru sebaliknya? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.